Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan diskusi dalam bagaimana penyusunan bahan kurikulum pada layanan pendidikan masyarakat. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan silabus yang berbasis kompetensi yang harus dicapai oleh pembelajar atau peserta dalam mengikuti suatu kegiatan pelatihan. Silabus ini merupakan bagian dari penyusunan program atau kurikulum dalam layanan pendidikan, sehingga menjadi hal yang penting bagi mahasiswa untuk dikuasai, di mana pada saat nanti mahasiswa pendidikan masyarakat yang lulus, dia akan memiliki kompetensi sebagai pendidik dan pengelola layanan pendidikan masyarakat. Pengelolaan dalam layanan pendidikan ini mereka harus mampu. Para pengelola itu mengidentifikasi dan menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada saat dia memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, dia harus menjadi orang yang bisa memfasilitasi kegiatan belajar di masyarakat dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, penyusunan silabus di sini akan dibutuhkan kemampuan dari seorang pengelola maupun pendidik dalam menyelenggarakan suatu layanan yang profesional. Mmm, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pada saat kalian mempelajari bahan materi ini. Tujuan umumnya yaitu setelah mahasiswa mempelajari materi tentang penyusunan silabus, diharapkan mahasiswa bisa menyusun suatu silabus yang berbasis kompetensi dalam layanan pendidikan masyarakat. Tentu saja sebagai tujuan umum ada tujuan-tujuan khusus yang diharapkan yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah satu, mahasiswa diharapkan bisa menyusun silabus, kemudian silabus tersebut sebagai penjabaran dari kurikulum secara rinci. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus bisa menuliskan atau menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum pada layanan pendidikan nonformal yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjabarkan kompetensi dasar yang menjadi indikator-indikator secara operasional dan yang terukur. Kemudian yang keempat, dengan adanya kompetensi yang harus dicapai dan indikatornya, harus bisa ditetapkan atau diperkirakan alokasi waktu pembelajaran kegiatan pelatihan itu yang secara tepat dan kemudian sesuai dengan tingkatan kesulitan dari kompetensi yang harus dicapai oleh peserta pelatihan. Kemudian yang keenam adalah menguraikan pokok-pokok materi pelajaran atau materi dari pelatihan sesuai dengan tujuan yang harus dicapai oleh peserta pelatihan. Yang ketujuh, bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari materi pelatihan dan memilih sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelatihan. Sebagaimana tadi Ibu jelaskan bahwa pelatihan silabus yang akan disusun ini adalah silabus untuk pelatihan yang berbasis kompetensi. Apa sih sebetulnya pelatihan yang berbasis kompetensi? Secara definisi, pelatihan yang berbasis kompetensi itu adalah pelatihan yang memfokuskan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta pelatihan sehingga pencapaiannya itu dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan. Jadi si pelatihannya itu dia fokus, dia mau menguasai kompetensi apa dan bisa dilihat bagaimana sikap ataupun keterampilannya sebagai kita tahu, oh ini dia sudah menguasai. Contohnya seperti apa? Nah ini, seperti pelatihan komputer. Ada kan biasanya kita suka ada pelatihan ingin mengambil apa yang menguasai Microsoft Office. Nah, orang-orang nanti akan belajar, datang, terus kemudian dia belajar bagaimana sih membuat atau menyusun dokumen dalam Excel, OneNote, kemudian Word yang kita sering, sampai kemudian program-program lain yang berhubungan dengan Office. Biasanya mereka akan datang ke lembaga pelatihan atau lembaga kursus. Nah, ini adalah pelatihan yang berbasis kompetensi. Artinya, si peserta pelatihan itu bisa menguasai suatu keterampilan yang dalam hal ini adalah keterampilan untuk Microsoft Office. Pada saat kita mengukur sebetulnya sikap atau keterampilan apa yang bisa kita lihat, ya dia adalah mampu seperti membuat dokumen dalam Microsoft Word atau menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel seperti itu.
Kemudian bentuk pelatihan lain yang sifatnya berbasis kompetensi seperti adalah kursus menjahit, pelatihan menjahit. Biasanya suka diselenggarakan dalam bentuk pelatihan yang kalau leveling di dalam kursus kan ada level 1, level 2. Ada juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih singkat seperti 3 bulan atau dalam 1 bulan. Contohnya membuat aksesoris, mukena. Nah, indikator yang bisa dicapainya adalah dia bisa terukur. Jadi kompetensinya dia contoh nih, dia bisa membuat pakaian busana wanita sederhana. Keterampilan yang bisa diukurnya adalah peserta pelatihan itu bisa membuat pakaian perempuan yang model yang sederhana. Di dalamnya ada kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi secara lebih terperinci. Kemudian pelatihan yang berbasis kompetensi lain yang bisa kita lihat di sehari-hari di masyarakat adalah seperti pelatihan otomotif. Biasanya kan ada banyak bengkel-bengkel, terus kemudian ada servis-servis yang karena di Indonesia itu termasuk banyak kendaraan bermotor roda 2. Pelatihan otomotif itu adalah salah satu pelatihan yang banyak menjamur atau banyak diminati oleh warga masyarakat. Kompetensinya adalah tentu saja dia bisa memperbaiki mesin ataupun kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, di mana dia terampil menguasai untuk memperbaiki melakukan servis. Kemudian ada lagi yang bisa kita sering lihat yaitu menari. Nah, pelatihan menari. Kan ada banyak ya tari Sunda, kemudian tari Jawa atau tari-tari tradisional yang lainnya. Sehingga orang yang mengikuti kegiatan pelatihan ini dia bisa memiliki kemampuan untuk menari, terampil dalam salah satu jenis keterampilan atau tarian tradisional ataupun tarian modern yang sekarang banyak diminati oleh kaum muda, dia itu seperti K-pop ya, tari-tari yang sekarang lagi in. Kemudian ini juga sama, kursus merangkai bunga, ini juga bentuk-bentuk pelatihan yang sifatnya yang berbasis kompetensi. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada banyak bentuk keterampilan atau bentuk kemampuan yang sebetulnya banyak dilaksanakan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini banyaknya diselenggarakan oleh satuan PNF seperti PKBM, LKP yang seperti pelatihan komputer yang tadi disebutkan, menjahit, ataupun seperti pelatihan yang sekarang kita lihat di sini seperti membuat merangkai bunga. Ini banyak juga diselenggarakan oleh PKBM ataupun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menjadi bagian dari satuan pendidikan non formal seperti di pelatihan yang diselenggarakan oleh kader-kader Posyandu, kemudian ibu-ibu PKK atau oleh Karang Taruna yang pada tujuannya memberikan penguatan atau pemberdayaan sehingga masyarakat yang diberikan pelatihan mampu menguasai suatu kemampuan yang bisa dipakai untuk memberdayakan dirinya dan lingkungan di masa depan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu sebetulnya kalau kita membuat suatu pelatihan yang berbasis kompetensi ini, bentuk silabus yang dibuatnya itu seperti apa? Apa sih sebetulnya silabus itu sendiri? Nah, silabus di sini yaitu adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran. Kita biasanya kalau di sekolah sebutnya mata pelajaran ya, atau mata latih, di mana di dalamnya ada standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta pelatihan, kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator yang di dalam yang mengukur dari pencapaian kompetensi dasar, kemudian ada rancangan materi yang ingin disampaikan kepada peserta, kemudian ada kegiatan pembelajarannya yang akan dilakukan dengan metode pembelajaran seperti apa, kemudian ada penilaian dan alokasi waktu serta sumber belajarnya. Dalam mengembangkan silabus, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang pengelola pada saat dia merancang suatu kegiatan pembelajaran bagi masyarakat. Yang pertama ilmiah. Ilmiah di sini yaitu silabus tersebut disusun tidak asal hanya berdasarkan keinginan dari pengelola, tapi dia disusun berdasarkan data kebutuhan masyarakat yang didapat berdasarkan data yang akurat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah relevan.
Yang disebut relevan di sini adalah relevan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pengguna. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Sistematis yaitu adalah tersusun dengan baik dan dia secara hierarkis dari standar yang sifatnya umum sampai yang terperinci antar bagiannya. Jadi levelingnya kalau sekiranya nanti ada secara operasional, ada kemampuan secara kognitif, kemudian sikap dan keterampilan, ada tersusun tingkatannya dari mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Kemudian yang keempat adalah konsistensi. Konsistensi di sini artinya tetap atau tidak berubah, sehingga pengelola ini akan menjadikan silabus sebagai panduan dari bentuk sebagai kegiatan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kelima, memadai. Memadai itu mencakup seluruh dari kegiatan pembelajaran, sehingga akan tercover semua aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Aktual dan kontekstual di sini yaitu penetapan standarnya mengacu pada kebutuhan terkini dan sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat. Jadi kalau sekiranya sekarang lagi innya adalah model baju yang seperti apa, kita tidak bisa lagi model celananya cut bray gitu. Apakah celana cut bray itu adalah celana yang saat ini digemari oleh masyarakat? Kan tentu saja kita harus lihat dulu apakah memang konteksnya sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah fleksibel. Fleksibel artinya tidak kaku. Nah, apalagi dalam layanan pendidikan masyarakat, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan oleh seorang pengelola, sehingga penyesuaian dengan kondisi pada saat pelaksanaan pembelajaran menjadi suatu hal yang harus dipersiapkan dalam penyusunan silabus. Yang terakhir adalah menyeluruh, artinya menggambarkan seluruh aktivitas pembelajaran yang akan diselenggarakan dalam layanan tersebut. Tadi kita sudah pahami bahwa di dalam silabus itu rencana pembelajarannya ada banyak unsur-unsur yang mendukungnya. Kalau kita lihat di sini, ada 3 hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dalam penyusunan silabus yang berbasis kompetensi. Yang pertama adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah prestasi terbesar dari hasil belajar. Jadi artinya kalau seseorang dia mengikuti kegiatan pelatihan tadi seperti tadi ya, menjahit, prestasi terbesar yang akan dicapai oleh seorang peserta itu artinya dia peserta pelatihan itu dia akan mampu bisa menjahit pakaian wanita. Artinya dia nanti setelah selesai kegiatan pelatihan menjahit, dia bisa membuat suatu pakaian minimal ada berapa model pakaian wanita, apakah blusnya ataupun bawahannya. Sehingga itu menjadi suatu prestasi yang akan dicapai oleh peserta pelatihan. Nah, sedangkan kompetensi dasar itu merupakan dasar penyangga dari prestasi terbesar itu. Jadi seseorang untuk bisa menjahit pakaian wanita, satu tentu saja dia harus tahu bagaimana contohnya perlengkapan untuk menjahit. Kemudian seseorang untuk bisa menjahit pakaian wanita dia harus tahu bagaimana caranya membuat pola. Kemudian setelah itu dia harus bisa bagaimana caranya menggunting kain sesuai dengan pola. Kemudian penyangga yang lain untuk bisa membuat pakaian wanita adalah dia harus bisa menjahit bahan tersebut yang telah dipola menjadi suatu pakaian yang sudah siap untuk dipakai. Kemudian yang terakhir mungkin kalau untuk membuat pakaian wanita adalah dia bisa menyatukan atau menghasilkan merapihkan pakaian sehingga pakaian tersebut layak pakai. Nah, itu adalah dasar penyangga dari prestasi terbesar untuk standar kompetensi membuat pakaian wanita untuk yang level dasar. Setelah dia menguasai kompetensi dasar, ada satu hal yang harus dipahami yaitu adalah indikator. Nah, indikator ini menjadi tanda kognitifnya. Artinya gini, kalau sekiranya dia sudah tahu alat yang bisa dipakai untuk menjahit pakaian wanita, artinya dia harus bisa menyebutkan paling tidak alat-alat apa saja yang yang harus disiapkan kalau sekiranya seseorang ingin menjahit pakaian. Nah, seperti itu. Jadi artinya peserta pelatihan itu harus mampu menyebutkan ada berapa macam alat yang bisa dipakai untuk melakukan suatu kegiatan pelatihan. Oke, dari gambaran ini paling tidak kita sudah tahu dalam silabus itu ada 3 aspek penting yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.
Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam silabus kita akan bahas dalam slide yang berikut.